Saudara, sejauh mana kesiapan pemberlakuan pembelian Pertalite dan biosolar menggunakan QR Code My Pertamina? Apa dampaknya jika BBM subsidi tidak dibatasi? Kita akan berbincang dengan anggota Dewan Energi Nasional BEN, Satya Widya Yuda. Selamat malam Pak Satya, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Iya, kalau kita lihat sekarang tanpa menggunakan My Pertamina pun, saya beberapa kali ke luar daerah, itu antriannya luar biasa untuk biosolar terutama ya. Pertalite mungkin masih ada beberapa. Artinya My Pertamina ini harusnya bisa lebih efektif untuk kemudian membatasi. Apa yang kemudian Anda bisa cermati dari sini? Enggak, saya melihat bahwa belum semuanya paham ya. Belum semuanya paham, sehingga di dalam masa transisi ini pasti tertimbul sesuatu yang agak chaos ya. Karena mereka Chaos, juga antrian tidak tahu. maksudnya? Ya, chaos dalam arti kata mereka pun tidak tahu gitu apakah dia boleh atau tidak mengkonsumsi Pertalite atau mengkonsumsi solar. Karena siapa yang berhak itu masih belum ditentukan. Itulah esensi daripada revisi Perpres 191 2014 itu. Jadi siapa saja yang berhak. Kan kemarin sudah muncul ya bahwasanya mobil 2.500 cc ke bawah yang boleh, kalau di atas daripada itu tidak boleh. Itu kan masih spekulatif karena aturan hukumnya masih belum ada. Nah, dan yang mesti disadari juga bahwa kuota ya baik itu Pertalite ataupun juga solar itu sudah over. Jadi kalau kita pakai ukuran Mei tadi yang disampaikan kan ukuran Juni ya, ukuran Mei saja untuk solar itu udah 111% coba dari kuota. Ini bulan Mei loh. Ya, sementara kalau untuk Pertalite itu sudah 123%. Jadi kita harus menyadari betul jadi bahwa dua jenis BBM yang sejatinya itu masuk di dalam kategori BBM yang disubsidi itu tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh 80% sendiri itu kelas menengah ke atas loh. Ya, cuma 20% untuk menengah ke bawah ya. Iya. Yang kita lihat. Jadi menurut saya memang ini merupakan satu kerja yang maraton gitu yang dilakukan oleh Pertamina. Di samping ya bahwa Perpres 191 2014 itu yang menjadi payung hukum bisa segera diselesaikan. Ya memang dalam hal ini lagi dikerjakan. Pak Satya, jadi begini, ini kan sekarang orang banyak yang kemudian berpikir, ketika saya mau daftar My Pertamina, saya bisa nggak? Tentu itu ada yang ada di benak orang banyak hari ini. Nah, kalau menurut Anda, ini kan memang belum Anda katakan tadi belum digariskan. Siapa yang boleh isi apa begitu ya. Tapi ketika kemudian nanti ada aturannya, seharusnya seperti apa? Siapa mereka ini? Tentu yang punya mobil ya, kalau motor kan bisa tetap ya. Siapa mereka ini yang tetap bisa beli Pertalite dan biosolar? Ya, yang jelas kalau mobil ya pasti bukan mobil yang kelas menengah lah. Ya, kelas menengah tuh kan relatif tuh di atas harga berapa atau mungkin tahun berapa? CC-nya yang tadi disampaikan dugaannya adalah 2.500 ke bawah ya. Oke. Lantas yang tidak kalah penting kepemilikan ya, karena bisa juga satu orang mempunyai kelas yang di bawah tapi dia punya 10 dengan nama yang sama. Oh itu Pak, itu ada juga ya? Oke, baik. Iya, itu kan otomatis sebetulnya dia masuk kelompok yang tidak berhak. Jadi sebetulnya ke masalah individu itu juga menjadi penting. Jadi verifikasi daripada mobil dengan nama. Ya, sekarang ini yang saya sudah dengar dari beberapa pihak termasuk dari kepolisian, itu sekarang banyak sekali mereka yang mulai transfer nama ini. Oke. Jadi mereka tidak takut kalau kena pajak progresif, tapi yang kedua juga apabila ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Karena kalau namanya masih belum dipindahkan, ya karena mungkin mereka waktu jual beli kemarin itu tidak memikirkan ya sudah pakai nama yang lama gitu. Tapi bagi yang memiliki nama lama itu karena dia punya kendaraan yang lain, bisa-bisa dia bisa nggak dapatkan. Karena dianggap bahwa dia sudah satu mobilnya sudah terregistrasi. Jadi mobil yang lain bisa tidak mendapatkan. Jadi yang pertama CC di bawah 2.500. Padahal sekarang mobil CC 1.500 saja karena turbo misalnya ya, itu bagus-bagus loh, mahal-mahal di atas 500 juta gitu kan. Artinya CC juga nggak bisa jadi patokan seharusnya. Lalu kemudian kepemilikan oke lah betul, ada berapa jumlahnya meskipun bisa diakali juga. Nama suami, nama istri, nama anak misalnya dan lain sebagainya, beda kakak dan lain sebagainya. Itu kan bisa diakali seperti itu. Betul. Tetapi kita harus ingat ya, apapun juga masalah data ini menjadi salah satu yang sangat krusial.
Dan kita harus memulai, karena kalau kita nanti argumentasinya itu adalah wah kita tidak siap, kita mungkin ada data yang double dan lain sebagainya, tidak pernah kita hadapi, ya kita tidak pernah sempurna. Siapa yang membayangkan ya bahwasanya saat ini kita bisa memiliki KTP yang bisa dipindahkan dengan mudah, tersentralisasi, ya datanya itu menjadi data tunggal, kan tidak kebayang 5-6 tahun yang lalu. Iya. Ya kan, tetapi itu terjadi. Nah, menurut saya sekarang ini saatnya kita mengkonsolidasi dari data tersebut, ya dari data itu bisa terverifikasi mulai daripada jenis pekerjaannya, ya nanti syukur-syukur juga kemampuan mereka di dalam berusaha itu bisa teridentifikasi di sana. Seperti ya idealnya seperti social security yang ada di Amerika lah. Ya, semua orang bisa melihat bagaimana perilaku seseorang itu dari social security number-nya. Nah itu kita menuju ke sana, Mas Saiman. Jadi datanya tidak terpisah-pisah, semua terpusat dan semua tahu. Paling tidak yang paling gampang kan dari bayar pajaknya berapa, itu yang paling mudah sebenarnya. Ya betul. Tetapi juga kita harus lihat yang punya data saat ini kan Kemensos tuh yang paling akurat ya, paling tidak ya. Kalau kita melihat dari sisi penerima bantuan langsung itu kan juga ada di kementerian itu. Dulu pada waktu kita memilahkan mengenai keluarga miskin, mendekati miskin, hampir miskin itu kan ada itu. Betul. Nah, dan itu punya data. Termasuk juga di Ditjen Pajak juga. Jadi kalau seandainya digabungkan data itu, tentu itu menjadi data yang luar biasa, bisa seperti Social Security Number seperti yang ada di luar negeri. Ya, apalagi akan ada aturan tuh bahwasanya KTP kita dengan NPWP akan jadi satu tuh. Iya betul. Harusnya lebih mudah lagi. Jadi saya yakin bahwa ini bukan hal yang sulit bagi Pertamina untuk kemudian bisa menyortir siapa yang bisa, siapa yang tidak. Tentu bagaimana kemudian terkait dengan pengambilan datanya secara undang-undang itu juga hal yang lain. Tapi yang jelas harus tepat sasaran, itu yang kita sepakati bersama. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Saiman. Terima kasih Pak Satya Yuda dari Dewan Energi Nasional. Selamat malam, sehat selalu.